kelas 11 IPS 2, absen 29. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis data saya mengenai pertambangan emas ilegal. Simak terus videonya ya. Nah, jadi apa sih masalah yang terjadi dalam berita tersebut? Permasalahan yang terjadi dalam berita tersebut adalah adanya aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Pasaman yang memicu konflik sosial dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Kegiatan tambang ilegal ini tidak hanya merusak lingkungan, seperti mencemari sungai dan merusak ekosistem, tetapi juga menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Salah satu dampaknya adalah dugaan penganiayaan dan pengucilan terhadap seorang warga lanjut usia bernama Sauda yang berumur 68 tahun. Ia dilaporkan dikucilkan melalui surat yang melarang warga lain berinteraksi dengannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan tambang ilegal telah berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas dan menyentuh aspek hak asasi manusia. Dinamika konflik dalam kasus ini bermula dari aktivitas pertambangan emas tanpa izin yang telah berlangsung lama dan menimbulkan kerusakan lingkungan serta keresahan di masyarakat. Kondisi tersebut memicu perpecahan antar warga yang mendukung tambang karena alasan ekonomi dan warga yang menolak karena dampak lingkungan dan sosialnya. Ketegangan yang terus dibiarkan kemudian berkembang menjadi konflik terbuka, seperti intimidasi, kekerasan, hingga pengucilan terhadap Sauda. Konflik ini akhirnya menarik perhatian Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat yang turun tangan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM. Hal ini menunjukkan bahwa konflik berkembang dari masalah ekonomi dan lingkungan yang menjadi persoalan sosial dan hak asasi manusia yang lebih serius. Pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik tersebut yaitu yang pertama ada Sauda sebagai korban, warga yang mengalami pengucilan. Yang kedua, penambang ilegal sebagai pelaku aktivitas tambang tanpa izin. Yang ketiga, tokoh masyarakat Dusun 6 Lubuk Aro sebagai penanda tangan surat pengucilan. Yang keempat, masyarakat sekitar yang terbelah dan terdampak konflik. Yang kelima, Komnas HAM Sumatera Barat yang menyelidiki dugaan pelanggaran HAM. Yang keenam, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Sumbar, memberi bantuan hukum. 7. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Sumbar, yang fokus pada dampak lingkungan. 8. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum yang bertanggung jawab menghentikan peti. Ada beberapa faktor penyebab konflik. Yang pertama, ada faktor ekonomi, yaitu tambang emas menjadi sumber penghasilan dan adanya kepentingan ekonomi yang kuat. Selanjutnya ada faktor lingkungan, yaitu pencemaran sungai dan kerusakan ekosistem, dan masyarakat terdampak merasa dirugikan. Yang ketiga ada faktor sosial, yaitu perpecahan antar warga dan tekanan kelompok terhadap individu. Selanjutnya ada faktor hukum, yaitu lemahnya penegakan hukum terhadap peti dan pembiaran yang menyebabkan konflik berulang. Yang terakhir ada faktor kekuasaan, adanya dominasi kelompok tertentu di dalam masyarakat. Lalu bagaimana cara kita untuk mengatasi permasalahan konflik yang ada? Menurut saya, ada beberapa pendekatan yang dapat kita lakukan untuk mengatasi konflik tersebut. Yang pertama, ada adjudikasi, yaitu penyelesaian melalui jalur hukum atau pengadilan jika terbukti ada pelanggaran hukum dan HAM. Yang kedua, ada mediasi, yaitu pihak ketiga netral seperti Komnas HAM bisa mempertemukan pihak yang bertikai untuk mencari solusi bersama. Yang ketiga, ada integrasi, yaitu mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Misalnya, solusi ekonomi alternatif selain tambang ilegal.
manifest atau hal-hal yang tampak di permukaan, yaitu penambang tetap beroperasi pakai alat berat dan merkuri, ada ancaman, intimidasi, bahkan bentrokan. Warga melakukan protes dan menolak tambang. Aparat melakukan penertiban, walau kadang tidak konsisten. Sedangkan yang laten, hal-hal yang tidak langsung terlihat tetapi menjadi akar masalah, yaitu kebutuhan ekonomi tinggi dan kurangnya lapangan kerja, ada backing dan penegakan hukum yang lemah, konflik lahan antara pemodal dan warga. Masyarakat sudah bergantung pada tambang sebagai sumber penghasilan. Selanjutnya ada perilaku, yaitu penambang menganggap tambang sebagai sumber nafkah. Warga menolak, merasa marah, takut, dan dirugikan. Pemerintah berada di posisi sulit antara menertibkan dan tekanan politik. Masyarakat adat ingin lingkungan tetap aman dan terjaga. Yang kontradiksi, ekonomi vs lingkungan, itu maksudnya kita membutuhkan uang tapi dengan cara merusak alam. Hukum ada, tapi praktik ilegal tetap berjalan. Pemodal lebih kuat dibanding warga. Konflik lahan dan ketimpangan kekuasaan. Kesimpulannya yaitu, konflik ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan. Sebagian ingin mencari penghasilan, tetapi dampaknya merusak lingkungan dan merugikan warga. Penegakan hukum yang lemah juga membuat masalah terus berulang.